adakan diskusi persiapan untuk observasi yang telah kita sepakati bersama bahwa di rapat mutu pendidikan kita itu kan yang paling rendah adalah di kualitas pembelajaran. Nah, untuk itu kemarin kita sudah bersama-sama menyusun RHK di mana kita mengambil indikator interaktif ya. Nah, di sini sebelum kita mulai untuk observasi itu kita adakan dulu kesepakatan. Entah itu bagaimana mungkin mengenai dari tujuan diskusi observasi kita. Target perilaku yang dikembangkan apa Mbak? Yang sesuai dengan RHK kemarin. Saya ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir secara kreatif dan juga kritis. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kemampuan bekerja sama di dalam kelompok serta diskusi secara aktif. Ya, bagus sekali jawaban Mbak Tutut. Jadi kami juga memadankan kemarin apa yang sudah Mbak Tutut sampaikan ke kami tentang modul ajar kemarin. Itu ternyata juga bagus sekali. Target perilakunya Mbak sekarang, target perilaku yang dikembangkan di dalam proses pembelajaran interaktif itu diantaranya juga meningkatkan kemampuan berdiskusi secara efektif, kemudian juga kemampuan bekerja sama di dalam kelompoknya. Jadi anak-anak supaya bisa mengeluarkan ide-idenya juga. Ya. Jadi mungkin lebih detailnya di diskusi nanti itu diharapkan bisa mengungkapkan pendapat dari anak-anak juga. Kemudian mungkin juga bisa menghargai pendapat temannya. Kemudian bisa juga memberikan umpan balik satu dengan yang lain. Juga bisa memberi solusi. Dan itu sudah terangkum semua di modul ajar Mbak Tutut yang kemarin. Jadi dengan mengintegrasikan semua aspek yang ada di target perilaku itu, nantinya pembelajaran kita itu diharapkan bisa berkualitas dan seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Kemudian apa pertanyaan supaya anak-anak itu bisa termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Tutut selaku gurunya yang memberi pilihan jawaban misalnya. Terus apalagi? Mungkin bisa pertanyaan yang mendorong rasa ingin tahu siswa. Selain itu juga berpikir secara kritis sesuai dengan kehidupan nyata yang mereka alami. Selain itu, pertanyaan yang membangun lingkungan yang menyenangkan untuk siswa, dan nanti bisa dipilih topik-topik yang sesuai dengan minat para siswa. Seperti itu. Bagus sekali. Itu kalian nanti dilaksanakan benar sekali. Insya Allah anak-anak akan merasa senang di dalam belajarnya, sehingga apa yang disampaikan Mbak Tutut itu bisa diterima oleh siswa-siswi kita. Oke, terima kasih. Terus sekiranya sarana apa Mbak yang nantinya bisa disiapkan untuk mendukung jalannya pembelajaran yang sudah direncanakan Mbak Tutut? Media pembelajaran, kemudian perangkat pembelajaran yang lengkap, mulai dari modul ajar sampai soal evaluasi. Nah, sekarang seberapa seringnya kira-kira Mbak Tutut itu di dalam pembelajaran menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran itu Mbak? Ya, saya menggunakannya lebih dari 6 kali dalam satu semester. Jadi anak-anak supaya terlihat tidak hanya sepaneng diam, tapi dengan mungkin ditayangkan beberapa materi lewat proyektor, lewat aplikasi-aplikasi, itu saya kira juga akan semakin semangat untuk anak-anak kita belajar. Nah, mungkin teknologi apa Mbak yang biasanya paling efektif digunakan oleh Mbak Tutut di dalam pembelajaran itu? Biasanya bisa menggunakan Zoom atau Google Meet, Google Classroom, bisa menggunakan aplikasi WhatsApp juga bisa, aplikasi pendidikan seperti pendidikan matematika, bahasa atau sains, bisa juga menggunakan komputer, laptop atau proyeknya. Sekolah kita itu memiliki semuanya, saya kira tetap pembelajaran kita menjadi hidup ya Mbak ya. Gitu. Alhamdulillah ya, semoga nanti bisa terlaksana. Dan ini Mbak, mungkin sekarang ini kan banyak sekali model-model itu ya Mbak ya. Jadi model-model digunakan untuk pembelajaran. Jadinya ya barangkali sekarang ngetrennya kuis atau apa itu juga akan membuat anak-anak aktif, mungkin tidak hanya di sekolah tapi bisa di
kerjakan di rumah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Tut, pertanyaannya bagus sekali, sehingga ingin rasanya segera mengetahui bagaimana action Mbak Tutu di dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya. Mungkin kiranya secara sepakatan kita cukupkan, jadi kita sama-sama mari action segera untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Mbak Tutu secara runtutan. Ini segera kita praktekkan ya Mbak ya. Siap, Terima Ibu. kasih untuk hari ini. Barangkali nanti kalau lanjut, oke, kita siap untuk pelaksanaan praktiknya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yuk kita coba cek rapian baju kalian. Cek dulu ya, bajunya, celananya, rambutnya. Bagi perempuan yang mengenakan jilbab, jangan sampai kelihatan ya rambutnya ya. Oke, rambutnya sudah dirapikan. Oke, kalau sudah, yuk meja kursinya juga dirapikan dulu. Ya, kalau sudah silahkan siapkan alat tulis kalian sambil ibu membagikan bukunya. April 2025. Nah, sekarang ada tidak ya teman kalian yang tidak berangkat sekolah? Coba dilihat kanan kiri, apakah sudah lengkap 9 anak? Sudah. Ya, masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, masuk semua, sehat semua. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Akilah tadi pagi sarapan apa? Susu, nasi, ya. Sehat semua ya. Yang didapatkan di sekolah nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan dipimpin berdoa, Kino. Berdoa mulai. Supaya lebih semangatnya, yuk kita berdiri terlebih dahulu, kita nyanyi bersama-sama ya. Tangannya digerakkan, kakinya digerakkan sambil olahraga. Akan belajar diagram batang. Nah, di sini kalian kalau sudah mempelajari diagram batang, diharapkan kalian dapat menganalisis data dengan benar dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan baik dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dengan baik juga. Nah, hari ini kalian akan membuat sebuah produk. Ya, produknya apa ya? Nanti kalian akan ibu berikan kotak rahasia di sini. Sebelum ibu berikan, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok kecil. Yang satunya ada berapa ya? Kalian kan 9 siswa. Kalau dibagi 3 berarti satu kelompoknya ada 3. Nah, kelompoknya sesuai yang kemarin saja ya. Nah, nanti kalian kalau sudah mendapatkan kotak satu persatu, ini nanti dibuka. Kotaknya isinya apa ya? Nah, di sini ada 3 benda. 3 benda ini nanti akan kalian gunakan untuk membuat diagram batang. Jadi nanti kalian membuat diagram batang menggunakan warna ya. Baca dari sini ya. Pengertian diagram batang. Pengertian diagram batang. Diagram batang merupakan grafik yang tersusun dari kolom. Kita dapat mengetahui hal-hal berikut: data tertinggi, data terendah, selisih antar nilai data, jumlah antar nilai data, jumlah seluruh data. Kelompoknya seperti kemarin ya. Silahkan kalian ganti tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Mewarnai. Ada yang lain? Menggambar. Ada yang lain? Membaca diagram kata. Mudah bukan? Alhamdulillah. Adakah yang mengalami kesulitan? Alhamdulillah sekali. Berarti kalian sudah paham ya? Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, supaya lebih semangatnya, yuk kita berdiri menyanyikan lagu pesan untuk kalian harus belajar di rumah ya. Belajar di rumah mengulangi materi yang sudah kalian terima, kalian pelajari di sekolahan. Oke, boleh bersama orang tua kalian atau dengan kakak kalian. Jangan lupa kalau di rumah harus menghormati dan menghargai orang lain, bisa tetangga, orang tua ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa mengucap syukur alhamdulillah karena kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan kalian telah mendapatkan ilmu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan Selo. Siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo silakan duduk. Ya, praktek pembelajaran selesai. Coba ibu kita bersama-sama refleksi apa yang telah dilaksanakan oleh Mbak Tutut sesuai dengan rencana semula atau bagaimana begitu. Di dalam refleksi praktek pembelajaran itu untuk merenungkan, mengevaluasi, menganalisis kembali pengalaman belajar yang telah dilakukan. Nah, kegiatan ini sangat penting sekali. Refleksi ini bukan sekedar untuk mengingatkan kembali saja apa yang telah terjadi di kelas, tapi bagaimana untuk kita bisa berpikir lebih kritis, sesuaikah apa yang sudah kita rencanakan semula dengan action atau pelaksanaan kita di kelas. Gitu ya Mbak ya. Kita coba bagaimana perasaan Mbak Tutut setelah melakukan praktek pembelajaran. Coba bagaimana? Puaskah atau bagaimana? Saya merasa senang karena saya telah menyelesaikan tugas saya untuk pembelajaran di kelas dengan semua yang saya rencanakan dengan runtut. Dan saya merasa cukup. Lebih dalam lagi, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Iya betul. Berarti ada beberapa temuan yang menjadi kendala ya Mbak ya. Karena kan yang kita rencanakan ternyata banyak faktor, baik itu dari dalam diri kita sendiri, mungkin juga dari anak-anak. Kadang kita sendiri sudah menyiapkan dengan runtut, tapi ternyata pada prakteknya berbeda dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Tidak apa-apa, semuanya itu adalah menjadi temuan, intinya untuk memperbaiki, mengurangi prosentasi untuk kekurangan kita, gitu ya Mbak ya. Jadi tidak ada yang sempurna begitulah, tapi yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin, demikian gitu ya Mbak ya. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Tutut itu ada beberapa yang sekiranya masih kurang gitu kiranya. Hal apa yang membuat Mbak Tutut itu merasa paling puas pada waktu pelaksanaan pembelajaran, dan merasa apa yang sekiranya kurang untuk dan perlu kita perbaiki gitu Mbak? Apa Mbak kira-kira? Kalau yang menurut saya paling puas itu anak-anak itu dengan semangatnya mereka berinteraksi dengan teman-temannya secara aktif melalui individu dengan individu dengan kelompok. Mereka aktif
bersama, saling berdiskusi secara aktif. Selain itu, anak-anak juga sudah paham, banyak yang paham, mungkin ada beberapa yang belum paham, tetapi kebanyakan sudah paham atas apa yang telah saya sampaikan kepada mereka. Selain itu, anak-anak semakin percaya diri, Bu. Jadi kalau kemarin-kemarin masih malu, kalau sekarang sudah ada peningkatan, kalau mau menjawab pertanyaan itu sudah percaya diri dan semangat dalam belajar. Jadi dengan berdiskusi dengan teman-temannya itu akan merasa ikut berkecimpung di dalamnya, apalagi dengan siswa yang tidak begitu banyak di sekolah kita, terutama di kelasnya Mbak Tutut dengan kapasitas 9 anak itu kan mereka saling berinteraksi ya Mbak ya, jadi saling umpan balik begitu, yang tadinya pendiam ternyata juga satu kata dua kata akhirnya jadi kalimat, mereka bisa saling berdiskusi dan berbicara lah, tidak seperti biasanya yang selalu diam dan sebagainya. Itu tadi kelebihan-kelebihannya atau hal-hal yang merasa Mbak Tutut merasa puas. Nah kemudian tentu saja ada kendalanya ya Mbak yang tadi ditemukan di dalam pembelajaran itu. Nah kira-kira apa Mbak temuan dari kendala tadi yang membuat Mbak Tutut merasa oh ini harus saya perbaiki, ini harus saya lengkapi, insya Allah di kedepannya akan lebih baik lagi. Kira-kira apa itu Mbak kendala yang ditemukan? Kendalanya tentang manajemen waktu, Ibu. Iya, soalnya waktu saya sedang asik menjelaskan kepada siswa-siswa, siswa-siswa juga mengerjakan. Nah, itu saya lihat jam tangan saya, loh kok waktunya sudah selesai, Ibu, cepat sekali, singkat sekali. Iya, mungkin kedepannya kalau masih menggunakan model yang sama, saya bisa lagi menjadi 2 pertemuan, Ibu. Gitu. Jadi mungkin secara materi ya untuk ukuran kita cukup, tapi kita juga mengingat kembali untuk kondisi masing-masing anak ya Mbak. Kadang ada yang minat sekali, kalau yang minat pas kebetulan dia senang dengan pembelajaran itu, saya yakin mereka akan antusias. Tapi bagi anak-anak yang barangkali wah ini pelajaran gimana susah dan sebagainya itu sudah merasa takut dulu. Jadi untuk bisa menyenangi atau untuk bisa antusias, termotivasi untuk memperhatikan penjelasan guru itu kurang. Dan kadang-kadang juga ini anak-anak itu asik dengan sendirinya, kadang ya pikiran-pikiran anak-anak juga udah ke permainan dan sebagainya begitu ya, itu karena singkatnya waktu begitu ya Mbak ya. Terima kasih. Jadi kendalanya sebenarnya juga bisa dari secara internal dan juga dari eksternal itu tadi ya Mbak ya. Sementara kalau yang internal itu kan biasanya juga dari minat anak itu sendiri dan juga sulitnya konsentrasi si anak ya Mbak ya, begitu. Dan itu tadi kurangnya motivasi biasanya juga membuat anak-anak tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan. Kalau secara eksternalnya mungkin juga metode kita barangkali kadang antara satu dengan yang lainnya itu kan juga perlu perlakuan beda juga ya Mbak. Kalau kita cukup waktu barangkali kita bisa melayani anak-anak itu sesuai dengan dan caranya yang berbeda-beda. Terima kasih Mbak, jadi sudah bisa merasakan kelebihan dan kekurangan ketika Mbak Tutut melaksanakan pembelajaran gitu. Nah kemudian menurut Mbak Tutut apa yang perlu dikembangkan lebih lanjut di dalam proses pembelajaran itu, yang perlu dikembangkan dari apa yang sudah dilaksanakan itu? Apakah bagaimana sih guru itu harus bagaimana untuk supaya pembelajaran itu tetap semangat untuk anak-anaknya, harus konsisten, bagaimana itu waktu dan sebagainya. Terus ini ada juga harus menyusun dulu modul ajar yang kita siapkan supaya kita berdiri di depan kelas itu sudah tahu apa yang akan kita sampaikan, dan kemudian apa yang kita sampaikan itu sudah dipahami atau belum oleh si anak. Ya, itu ya Mbak, salah satu beberapa mungkin yang perlu dikembangkan dan diperbaiki. Nah ini sampailah ke apa yang mungkin Mbak Tutut punya saran kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, dari gurunya sendiri ya, Bapak Ibu guru bisa mengikuti kombel
teman sejawat mungkin bisa Iya. bertukar pikiran. Selain itu juga mempelajari modul yang ada di PMM. Itu bagus sekali. Dan juga sekarang trennya webinar mungkin ya Mbak ya. Nah, silakan Webinar. itu bisa nanti diikuti baik secara offline ya atau online lah seperti itu. Banyak sekali sekarang model-model, apalagi kita juga sudah punya platform Merdeka Mengajar lah, itu di situ banyak sekali materi yang kita pelajari, sehingga kalau Bapak Ibu gurunya aktif ya insya Allah nanti pembelajaran di kelas pun akan menjadi lebih berkualitas. Mungkin itu saja ya Mbak Tutu, terima kasih sekali, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Dan intinya pertemuan dari awal pelaksanaan kemudian refleksi ini menjadi bahan kita untuk lebih meningkatkan lagi Mbak, karena kita tidak kemudian hanya merasa cukup sampai di sini, tapi tetap pembelajaran harus ditingkatkan untuk lebih baik dan lebih baik lagi demi pelayanan kita terhadap anak didik kita. Dan intinya kita mengarah kepada kualitas pembelajaran kita itu supaya bisa dipahami betul oleh anak-anak kita, supaya nantinya juga tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan khususnya itu akan tercapai. Bagaimana nantinya anak hidup di masyarakat, nah mulai dari kita lah segala sesuatunya itu kita rangkum, kita berikan dengan detail lah, supaya nantinya ketika anak-anak terjun di masyarakat itu tidak janggal rugi. Mungkin itu saya Mbak Tutut, saya juga mohon maaf mengganggu waktunya, dan terima kasih. Ini adalah salah satu ketugasan dari kita, sebaiknya juga setiap kali pembelajaran itu diadakan hal seperti itu. Tapi ya karena keterbatasan waktu dan banyaknya tugas, Mbak Tutut juga disampiri tugas bos, jadinya juga banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan, yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira untuk kegiatan pelajaran itu sudah mulai bagus untuk ditingkatkan lagi. Mungkin itu saja ya Mbak. Monggo kita akhiri karena waktu sudah hampir sore. Terima kasih.